Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali di channel YouTube saya Muhammad Minwanun. Dalam edisi Jejak Sejarah ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Kelurahan Sogaten, Kota Madiun. Disinilah terdapat makam salah satu leluhur Kota Madiun yang cukup terkenal, namanya yaitu makam Resogati. Ya. Sebelum kita berkunjung ke makam, mari kita lihat papan informasi ada di belakang. Ikuti terus video saya. Beberapa waktu lalu saya pernah meliput tempat makam yang memiliki nama yang sama, yaitu makam Resogati, salah satu tokoh yang mendakwahkan Islam di wilayah yang sekarang dijadikan nama Madiun. Ya. Seperti halnya di Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, di Kelurahan Sogaten, Kota Madiun ini juga memiliki papan informasi yang menjelaskan tentang siapa itu Resogati, kemudian apa saja kontribusinya untuk wilayah Madiun ini. Mari kita lihat. Nah, di sini tertulis Resogati dan asal-usul Madiun. Kiai Ageng Resogati itu seorang tokoh ulama yang diutus oleh Kesultanan Demak di era Raden Adipati Unus untuk menyebarkan Islam di wilayah Purabaya tahun 1518 sampai 1568. Jadi sebelum Madiun atau Purabaya itu memiliki seorang bupati yang namanya Ronggojumeno dari keturunan Sultan Trenggono Raja Ketiga Demak, lebih dulu Kiai Resogati itu diperintah untuk mendakwahkan Islam di sana. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini. Ada satu buku atau catatan Belanda yang ditulis oleh Lucien Adam, seorang administrator kolonial yang banyak menghasilkan tulisan sejarah. Beliau menuliskan bahwa sejarah Madiun, khususnya di era Demak sampai Palihan atau wilayah sebelum terbaginya Mataram menjadi Jogja dan Solo, dia menulis Kiai Resogati di dalam catatannya itu dengan sebutan Kiai Sagati atau Ki Ageng Sagati. Nah, kemudian di era kemerdekaan lahirlah buku sejarah Kabupaten Madiun yang ditulis oleh Pemkab tahun 1980 yang mengganti nama itu menjadi Kiai Resogati. Jadi ada perbedaan signifikan antara catatan Belanda dengan buku Madiun di era kemerdekaan. Kemudian namanya sendiri Purabaya. Daerah Purabaya itu dalam catatan Belanda tidak disebutkan bahwa daerah ini dulu namanya Purabaya, melainkan itu adalah sebutan untuk pemimpin yang berada di bawah wilayah kerajaan Demak maupun Mataram. Jadi Purabaya atau dalam catatannya Lucien Adam itu Purbaya adalah gelar yang disematkan kepada pemimpin di bawah kekuasaan kerajaan Islam. Nah, wilayahnya sendiri bukan Purabaya, tetapi adalah Wonorejo. Nah, Wonorejo itu di mana? Jadi ketika Ki Ageng Resogati itu selesai memerintah, kemudian diambil alih oleh bupati pertama yang bernama Ronggojumeno. Ronggojumeno memindahkan pusat pemerintahan dari Resogati yang sekarang dijadikan nama Kelurahan Sogaten ini ke wilayah Kuncen yang sekarang makamnya beliau ada di sana, makam ataupun petilasannya. Nah, wilayahnya di sana itu namanya adalah Wonorejo. Wono itu berarti alas, rejo yang berarti makmur karena wilayah itu dulunya adalah hutan belantara. Kuncen itu baru muncul juga di buku sejarah Madiun era kemerdekaan yang menandakan bahwa di tempat itulah pernah ada satu makam yang menjadi leluhur ataupun Bupati Madiun pertama, yaitu Ki Ageng Ronggojumeno. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi makam Ki Ageng Resogati atau petilasan dari Ki Ageng Resogati di wilayah Sogaten ini. Silakan.
inilah makam atau petilasan yang diduga menjadi tempat terakhir dari Kiai Resogati ya. Jadi ini namanya Pundung teman-teman, jadi tempat rayap gundukan tanah yang memang fungsinya untuk melindungi makam. Biasa di makam-makam keramat itu ada pundung seperti ini. Ini makam Kiai Sagati. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah pengikut maupun keluarganya, tetapi belum ada sumber yang pasti untuk makam di sekitarnya. Mungkin kita doakan arwah beliau. Ya, jadi makam Resogati itu ada dua ya teman-teman. Satu di Desa Sidomulyo, Kabupaten Madiun. Nah, yang kedua di sini itu makam Resogati yang berada di Kelurahan Sogaten, Kota Madiun. Jadi ada dua makam yang dipercaya menjadi tempat persinggahan atau jasad dari Kiai Resogati. Nah, yang di Sogaten ini kebetulan nama kelurahan diambil dari kata Resogati tersebut ya. Terlepas dari perbedaan pendapat soal nama mana yang tepat ya, antara Ki Ageng Sagati menurut catatan Belanda, kemudian Kiai Resogati menurut buku sejarah yang ditulis oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Nah, hanya saja yang di makam Resogati yang di Sogaten ini terdapat bekas kerajaan dari wilayah yang ditempati oleh Resogati. Ini adalah batu umpak yang biasa dijadikan untuk tempat pembatas wilayah satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Selain di sini juga banyak di luar makam ini yang masih banyak. Dulu totalnya sekitar belasan, tapi sekarang tinggal sedikit karena beberapa sudah digunakan atau dialihfungsikan menjadi misalkan pabrik ataupun tempat industri lainnya. Demikian tadi kunjungan beserta ulasan saya di makam Resogati, Kelurahan Sogaten, Kota Madiun. Terima kasih telah menonton video saya. Saksikan terus video saya di channel YouTube Muhammad Inwanun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.